pada hari ini kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Kami boleh dikenyangkan. Tuhan, bahkan kami dikuatkan dan diperbarui oleh firman-Mu. Biar setiap firman-Mu itu boleh tersimpan dalam hati kami. Sebagai harta yang mahal yang membuat kami sampai di pada kekekalan. Bahkan Tuhan sampai juga mengubah masa depan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami rindu dan berikan kepada kami hati Tuhan untuk selalu mengasihi dan selalu ingin mendengarkan firman-Mu. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi setiap kami di tempat ini. Supaya setiap kami Tuhan boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sesuai visi yang Tuhan berikan kepada kami. Banyak anak muda, banyak pengusaha akan dipakai dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang sakit. Mereka Tuhan yang di dalam masalah persoalan. Baik dalam pekerjaan, dalam karir, studi mereka. Bahkan dalam keluarga mereka. Bahkan iman mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan. Memberikan iman, pengharapan, dan pemulihan dan kesembuhan. Demi nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada, menjadi ada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lepas dari masalah. Setiap orang pasti punya persoalan dan masalah masing-masing. Sebab itu saya juga pernah melewati itu. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan dari zamannya Nuh, dari zamannya Abraham, sampai di zamannya Yusuf, dan terus sampai Daud dan seterusnya. Semua yang dipakai Tuhan melewati juga masalah. Jadi masalah itu jangan dilihat sebagai masalah yang menghancurkan. Tapi anggap aja masalah itu saudara untuk mendidik iman kita. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sombong. Dikatakan kalau kita mengandalkan berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita mungkin cukup saudara, mungkin gak melewati masalah, terus kita itu merasa aman, gak perlu Tuhan. Jadi Tuhan izinkan, bukan Tuhan buat. Melalui kesalahan kita juga. Untuk mendidik. Jadi masalah itu alat promosi. Saudara. Bahkan ketika ada masalah. Jangan melihat besarnya masalah. Oh kiamat. Oh masalah berat. Tuhan itu lebih besar di atas masalahmu. Lihat Tuhan yang lebih besar. Kalau kita melihat masalah kita. Kita akan tenggelam. Saudara. Ada dua hal yang kita lihat saudara ketika punya masalah. Yaitu hamba daripada Elisa ketika melihat masalah. Tentara Aram mengepung semuanya. Mereka berkata apa? Celaka Tuhan, celaka. Memang kalau sepertinya itu. Mata jasmani melihat seperti itu. Karena mereka mau ditangkap hidup atau mati. Tapi ketika Elisa keluar. Dia bukan tidak melihat masalah, dia melihat. Pasti juga hatinya bergetar. Tapi imannya mengalahkan saudara mata jasmaninya. Sehingga dia berkata jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Saudara gak main-main. Sampai dia berkata Tuhan bukalah matanya. Mata apa ini buka? Mata imannya. Sehingga dia melihat malaikat Tuhan berkemah. Firman Tuhan berkata malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, gak usah takut saudara. Di sekeliling kita ada kemah-kemah, itu malaikat Tuhan berkemah semuanya. Memang kita tidak melihat ada apa-apa. Tapi saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu banyak orang ketika punya masalah takut saudara. Ketika seseorang bisa dipengaruhi oleh kondisinya, oleh masalahnya, mungkin pekerjaannya, oleh lingkungan temannya semua. Mungkin berkata, kamu orang gak beres, kamu orang sial. Mungkin ngomong gak karuan.
Sehingga kita mungkin saudara dipengaruhi. Mungkin kita dipengaruhi. Tapi ingat bahwa kita di dunia ini bukan dipengaruhi, tapi harus mempengaruhi. Makanya ada orang mempengaruhi kita. Wah, gak mungkin kamu berhasil. Percuma kita dibully. Itu saudara menunjukkan apakah kita ini bisa mempengaruhi orang atau kita dipengaruhi orang. Jangan marah dengan orang yang berkata demikian. Tapi kita harus introspeksi diri. Ketika ada masalah, kita melihat Tuhan lebih besar atau masalah lebih besar. Itu introspeksi diri. Ketika ada begitu banyak masalah atau orang bully kita atau mempengaruhi kita, ada masalah, kita minum-minum saja. Apakah saudara mempengaruhi orang atau dipengaruhi? Jadi ketika kita ada begitu, kita introspeksi diri. Aku harusnya mempengaruhi. Kalau aku dipengaruhi, aku gagal jadi orang percaya. Terang dalam hidupku sudah menjadi gelap. Saudara, kita lihat hari ini apa yang terjadi. Simpson itu manusia biasa. Dia biasa saja seperti kita, nggak ada lebih. Mungkin badannya lebih kekar, oke. Tapi kekekaran dia tidak mengubah, saudara, situasi. Ketika dia masuk di sebuah kota, kemudian karena Simpson itu masuk di situ, maka orang Filistin nutup pintu. Pintu kota itu bukan kecil, bukan kayak pintu rumah kita, saudara. Itu biasanya orang naik kuda maupun onta dia bisa masuk. Berarti itu berapa meter dan lebar. Itu Simpson melihat pintu tertutup. Ya gak mungkin apa-apa, gak bisa apa-apa dia. Tapi Roh Allah bekerja. Saudara, dia bisa mendobrak pintu dan mengangkatnya ke atas. Itu bukan kekuatan Simpson, kekuatan Tuhan. Ketika pintu-pintu tertutup dalam hidupmu, itu kita tidak mampu untuk mengubahnya, saudara. Tapi izinkan Roh Allah itu bekerja. Ketika pintu tertutup, masalah begitu besar, saatnya Allah akan angkat engkau. Jangan mundur, jangan kecewa. Perkuat imanmu. Sebab itu firman Tuhan hari ini bertema karakter Kristus dan gunung Tuhan. Karakter Kristus dan gunung Tuhan. Poin pertama kita lihat dulu. Hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kalau kita memimpin diri kita, kita gak mampu. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Oleh karena itu, setiap orang kena apa? Gak berhasil. Karena dia memimpin dirinya sendiri. Atau dia dipimpin oleh kekhawatirannya. Dipimpin oleh ketakutannya. Dipimpin oleh hal-hal yang lain, egonya. Saudara, dipimpin oleh malasnya. Ketika saya malas, ketika saya egois, ketika saya khawatir, ketika saya takut, saudara, saya tahu ini saatnya saya memimpin diri saya atau Roh Allah yang memimpin saya. Tapi kalau saudara mulai khawatir terus, ingat, jangan mendoakan supaya orang menguatkan saudara. Karena nanti kita terus akan dikuatkan orang. Kita dipanggil untuk menguatkan orang. Kalau kita sekali-sekali dikuatkan, oke. Sehingga saudara harus bangun dirimu. Jadilah manusia dewasa rohani. Amin. Memang keras ini. Tapi itu mendidik saudara. Orang pelari cepat itu saudara. Gak mungkin dari biasa seperti saya mau lari cepat itu. Gak mungkin menang. Walaupun kakak saya juara atletik Ganevo Asia. Saya ngelawan dia gak mungkin. Karena dia setiap hari pagi, siang, sore latihan, lari, angkat kaki di tempat itu. Pahanya dia angkat naik cepat. Tambah cepat saudara. Kalau nggak latihan nggak bisa. Saya nggak pernah latihan. Mungkin saya masih punya saudara dari atletnya. Tapi saya atlet bukan atlet jasmani, atlet rohani lah. Saudara. Gitu. Saya pernah SMA saudara. Saya lari. Saya nggak pernah lari. Disuruh lari. Ya 13 detik lumayan. Tapi kalau juara nggak mungkin lah. Juara itu di bawah 10, 9, sekian. Yang di Indonesia itu 10, untuk 3 detik itu nggak gampang. Gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu latihan. Rohani juga dilatih. Kalau saudara gereja, malas dulu, nanti aja kalau senang. Ini aja dulu. Kalau nggak dilatih disiplin. Sekali, 2 kali, 3 kali ibadah. Terus nggak senang dilatih. Orang kalau latihan nggak senang saudara.
Saudara coba latihan, gak kira senang, gak mungkin senang. Tapi kalau kena kolesterol, saudara kalau kena kolesterol mister itu, mau gak mau pagi jalan kaki, gak ada orang ya jalan kaki. Betul saudara, diam-diam aja. Biasanya gak ada. Gitu loh, ini betul. Nganggur-nganggur ke gym, nganggur-nganggur saudara, mau gak mau ya latihan gitu. Saudara bosen, tapi dididik. Oleh sebab itu, saudara, izinkan masalah itu mendidik kita. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 5-8. Apa yang kita lihat, saudara? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sampai di sini dulu. Jadi saudara, jika orang tidak dilahirkan oleh air dan roh, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Air itu menunjukkan saudara percaya Tuhan. Atau baptisan lah. Kadang-kadang orang gak dibaptis tapi percaya seperti penjahat yang di sampingnya Yesus. Tapi untuk umumnya orang yang air itu berarti sudah dibaptis atau percaya. Kalau percaya harus juga mau dipimpin oleh roh. Amin. Semua orang percaya di dunia ini, gak ada yang gak percaya. Tetapi apakah ada orang yang mau dipimpin oleh roh? Itu persoalannya. Saya percaya, tapi saya mau pilih sendiri. Wah, ini gak bisa. Roh itu memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Itu Yohanes 6 ayat 63. Jadi ketika saudara jiwamu, kita dilahirkan oleh orang tua kita, saudara, itu daging kita, jiwa kita, roh kita masih padam, walaupun kita punya roh. Sehingga kita mulai egois, mulai kecil kita mulai iri, padahal gak ngerti apa-apa. Kita bisa marah sama mama kita padahal 1 tahun bisa nyakar. Itu jiwanya yang berontak, mau saudara, mau egois, mau dilayani, mau senang, mau apa saja. Dibimbinglah orang tua di sekolah, tapi masih ada jiwa itu ngelawan. Sehingga orang tua di sekolah kadang enggak ngamuk, saudara. Itu pasti jiwa, daging. Tetapi ketika kita di gereja, saudara, saatnya teduhkan jiwamu semuanya. Artinya roh harus hidup. Daging tidak boleh ambil kesempatan di gereja. Walaupun 2 jam saja latihannya. Mau malas, mau ngantuk, lawan. Saya gak tidur Pak, saya juga sama gak tidur kadang-kadang. Begitu dengar kadang-kadang saudara dengar, saudara saya ngantuknya, saya cubit sendiri saudara. Padahal tetap ngantuk, bangun lagi. Tapi jangan ngantuk Pak, terpaksa buka berita. Dan berita ini sama berita ini, gak benar. Saudara. Jadi itu walaupun kita tidak kuat, tapi kita melatih diri. Roh harus bangkit, gak bisa langsung. Itu latihan Bapak Ibu. Ketika rohmu bangkit, itu saudara. Makanya Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Kalau rohnya padam, saudara, di gereja mele, pembicara mele, tempat mele yang nyaman, mau dilayani, gak mau melayani, gak mau berkorban, gak mau sangkal diri, karena egomu keluar terus. Tapi kalau roh bekerja, saudara, gak usah disuruh melayani sendiri. Saudara, gak usah disuruh berdoa, kepingin berdoa. Saudara, itu roh itu bangkit, dia akan punya kekuatan walaupun dalam masalah. Dia masih punya pengharapan, dia bisa ngomongin teman-temannya walaupun punya masalah. Itulah namanya dilahirkan air dan roh. Sehingga jiwamu harus diteduhkan oleh roh itu. Apa kata Daud? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Luar biasa. Dia ngomong sama siapa? Sama dirinya sendiri. Karena dia takut. Aku udah diberkati. Aku sudah jadi pemimpin. Kok punya masalah? Waduh, gawat. Hei, ingat dia bilang, tenang. Percaya, saudara. Dia lawan sendiri. Jadi saudara hari ini, jangan nyuruh orang memberi kekuatan. Firman itu harus hidup dalam hidupmu.
Sehingga firman itu yang melatih kamu. Otomatis itu Tuhan sudah memakai hidupmu. Kalau hanya manusia terus yang membimbing kamu, kita kapan ketemu Tuhan? Tuhan itu mati dan hidup kecuali Tuhan tidak hidup. Saudara. Makanya dia bisa berjumpa dengan para murid-muridnya. Dan bisa berjumpa dengan saudara. Saya berjumpa dengan Tuhan berulang kali. Tapi gak ada satu kebanggaan, kesombongan. Tapi bangganya cuma satu. Sejelek ini masih Tuhan mau datang. Padahal di jemaat itu mungkin ada yang lebih baik dari saya. Jangan lihat saya khotbahnya lebih baik. Belum tentu saudara. Karena pergumulan kita itu berbeda. Di mimbar saudara mungkin saya berbeda. Di bawah kita sama-sama punya pergumulan semuanya. Amin. Sehingga firman itu bermata dua. Nggak ada yang hebat di dunia ini. Makanya kalau roh itu hidup itu luar biasa. Kita lihat terus ayatnya saja. Terus ayat yang ke-6, 7, 8. Apa yang dilahirkan dari daging, yaitu dari orang tua, adalah daging. Tapi apa setelah saya dilahirkan oleh roh, adalah roh. Daging tidak boleh berkuasa, roh harus berkuasa. Makanya kita harus belajar mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Walaupun ada masalah. Itu roh. Itu mendidik. Kalau nggak gitu saudara, kita bertentangan terus nggak selesai. Gereja ini Tuhan mau datang kapan dewasanya? Mesti hari ini latihan lah. Terus kita lihat ayatnya. Janganlah engkau heran, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Roh harus hidup. Bukan dagingmu. 8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang lain dari roh. Saudara gak akan tahu. Kapan? Besok mau terjadi apa kita tidak tahu. Semua rencana yang kita bikin saudara. Walaupun teliti orang ngasih cek semuanya. Pasti dalam satu hari itu ada yang tidak sama. Tapi kita tetap rencana. Karena berusaha itu bagian kita. Yang menentukan itu Tuhan. Kalau saudara tidak berusaha, bagaimana Tuhan mau menentukan? Ya ditentukan Pak. Ditentukan apa? Ya malas, miskin. Betul gak saudara? Itu penting saudara. Jadi itu bagian kita, gak bisa enggak. Jadi dari sini kita tahu sekali. Besok terjadi apa kita tidak tahu Bapak Ibu. Besok kita tidak tahu apa, gempa bumi, masalah kita gak tahu. Kita nggak tahu hari itu. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak tahu kemana angin itu. Kita ini manusia biasa saudara. Hari ini kita bisa ngomong begini. 1 menit ke depan kita tidak tahu. Gak main-main dunia ini. Kita senang di sini. Berita apa kita tidak tahu. Sementara saya pernah mengalami. Aduh punya masalah besar. Saya duduk diam. Waduh saya mau dengar firman. Yang memberi kekuatan. Kok gak ada. Cuma disuruh belajar sangkal diri pikul salib. Gak cocok ini. Gimana ini? Kok sangkal diri pikul salib sangkal diri terus saudara. Ini ngelawan terus. Mesti bilang percaya Tuhan. Diberkati gitu. Kok ini sangkal diri pikul salib? Belajar melayani ini lagi susah. Suruh misi. Gimana cocok? Saudara. Gak ngerti apa-apa. Tapi ternyata saudara. Telepon itu tiba-tiba sudah berbunyi. Saya tidak tahu. Di rumah. Yang terima itu orang lain. Bahwa ada sesuatu yang baik sudah terjadi. Sementara saya di gereja tidak tahu. Saya cuma ngomong sangkal diri buat apa Tuhan? Kita lagi susah ini sudah sangkal diri. Betul gak? Ini bukan sangkal diri. Ini kesalahan kita sendiri. Saya masih mengeluh seperti itu. Padahal di rumah sudah ditelepon. Kakak saya terima. Ada sesuatu pergumulan. Saudara yang ada sesuatu jawaban. Saya di gereja masih menggerutu. Bayangin. Firman Allah itu apa saja di gereja. Saudara terima. Mungkin waktu saudara terima itu ada sesuatu di situ kita nggak tahu. Firman itu hidup dan tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Semua orang bisa kembali sia-sia. Tapi firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Itu mesti dipegang kuat. Kalau nggak gitu kita nggak bisa tahu. Kita nggak tahu besok terjadi apa. Covid tidak ada yang tahu. Saudara. Tidak ada yang tahu. Anak saya cuma dikasih mimpi. Pak, banyak
banyak orang mati sana sini, negara sana, di eskalator, di mana-mana. Ekonomi hancur, saya dibingung, jadian apa ini dunia ini. Saya lihat Wuhan itu Desember. Apakah Wuhan ini? Itu cuma di kota. Saya berdoa. Keputusan, ini pasti menyebar di mana-mana. Dunia tidak percaya. Saya itu khotbah, saya itu seminar, so KKR, itu cuma ngomong COVID. Saudara, orang jadi begini, ini khotbah kok koran. Sampai di Kupang, kalau nggak percaya ada orang Kupang di sini, sampai di Soe desa. Saya KKR kumpul 1.000-2.000 orang, saudara. Saya cuma ngomong hati-hati COVID datang, orang bilang hahaha, saudara. Sampai ada beberapa jemaat keluar. Ini khotbah apa keluar? COVID terus. Begitu bulan 3 kejadian, saya nggak bisa pulang. COVID betul-betul. Semua pada diem. Jemaat yang keluar karena tidak mau dengar COVID. Dia dengar pendetanya setiap hari ngomong COVID, saudara. Karena dia bosan dengar firman Tuhan, dikasih lebih banyak. Tapi saya nggak bisa ngomong, kita juga ngomong firman Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Begitu banyak orang berkelimpangan. Tapi saat itu, karena kita tahu, saudara boleh tanya semua teman-teman yang ada di BES. Sampai di Australia, Singapura, dimanapun juga. Kita bikin kelompok-kelompok. Tolong bikin persekutuan, tolong bikin teman-teman semua. Jemaahnya kalau ada 200, bikin sampai 20 setiap persekutuan berapa. Kalau ada yang COVID, kasih tahu cepat saya kasih obat. Itu waktu itu masih ada kota yang belum kena, obatnya bisa dipindah. Yang sakit, kirim makanan. Di Surabaya juga sama. Kita kurang lebih ada berapa kelompok. Saya cuma cari orang-orang yang bikin makanan online, pesan 10 orang. 1 hari 3 kali saya bayar. Pesan lagi nih, berapa online habis semua jemaat saudara. Akhirnya saya pesan restoran. Yang dapat restoran itu yang untung banyak. Cuma dikasih, restoran kan gak jual nasi macam-macam. Buntut apa gitu saudara. Ya itu untungnya dia lah. Yang susah-susah, termasuk semua. Maaf saya mesti ngomong. Pekerja-pekerja kita, bahkan jemaat saudara. Yang sudah tidak bisa gereja, punya toko, punya usaha. Saudara gak bisa bayar uang sekolah. Maaf saat itu, kami mau tidak mau kita kirim uang. Bukan kita dapat uang, kita kirim uang Bapak Ibu. Saya gak tahu. Kita uang gak banyak. Tapi saat itu miliaran kita bantu. Bukan karena ada orang kaya bantu. Saudara. Karena itu kemurahan Allah dan kita sudah tahu bakal terjadi apa. Hanya sampai di, ini kita ngomong jujur. Ada orang teman kita di Australia itu, satu itu, Sydney itu, Australia. Itu gembala Sydney itu. Sydney, saudara, yang mahasiswa semua ini, saya cerita apa adanya. Masih ada di HP ini grup-grupnya, cuma sebagian saya hapus. Di Sydney itu orang tidak kena COVID, tapi pelajar-pelajar yang kerja kan, kerja. Akhirnya tidak boleh kerja, restoran tutup semua. Bayar sewa kamar itu berapa? Akhirnya kita bilang sudah, duit berapa saja yang kita punya, kasih dia. Kita yang punya berapa, kita yang punya aja kita kasih. Gak usah minta jemaat. Gak ada ibadah kok. Jadi cuma dikasih, ini uang dari mana? Kita ada program namanya BBC. BBC itu Because Best Care. Artinya bahwa kita kalau ada bencana alam, kita akan cepat bantu. Itu BBC. Begitu dikasih dari gereja, ini dari mana? BBC. Wah, radio BBC Inggris bantu kita. Ngawur aja. Yang baik dianggap dunia. Yang jelek dari Tuhan. Betul nggak saudara? Ini pikirannya. Selalu seperti itu. Makanya itu cuma sekelumit aja cerita. Kita harus tidak tahu apa yang, kita saudara harus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu ada Pak Hengki, ada beberapa teman. Waktu Delta itu, saya dikasih tahu itu sudah selesai. Delta, saya tidur di atas ini. Wanging. Itu ambulan saudara. Itu waktu Delta. Sebelum Delta. Saya ngomong teman-teman, ada Pak Henry, ada semua itu. Ada Pak Henry, siapa saja itu. Ada Femona di sini juga ada itu. Dari Jakarta, numpang ke sini gak bisa pulang dia. Kenapa saudara? Banyak orang mati. Saya begitu, berkelimpangan. Tenang, betul saudara minggu depan. Delta sudah kita gak bisa goyang. Saya ini cuma setiap hari ke supermarket yang belanja masak. Saya gak jago masak, jadi jago masak loh.
Ngirim mertua saya. Mertua saya mana? Nggak ada. Biasanya duduk di pojok situ, saya lihat nggak ada. Udah, mertua, teman-teman, Pak Hendy saya kirim semua, saudara. Dan saya memang bisa kena sebetulnya, karena kumpulan teman-teman ada yang kena. Tapi saya jaga-jaga disiplin, saya tidak sembarangan, jaga disiplin. Tapi Tuhan masih tolong, karena saya mau jaga-jaga juga. Padahal di depan saya ada yang kena. Tapi bukan saya sengaja loh. Saya masuk untungnya di tempat ini, untungnya saudara. Saya tidur sini, kolam renang boleh dipakai, padahal nggak boleh dipakai. Saya jadi renang sendirian, bayangin, luar biasa. Loh bener ini, sauna boleh dipakai, orang nggak boleh pakai. Saya sendiri sauna. Jadi kalau saya dari pasar, dari ini belanja kan, belanja. Ini ada istri saya nggak tahu, ini saya kasih tahu dia sekarang. Setiap hari saya belanja supermarket saudara. Orang bilang, bahaya kamu mati. Tenang dulu. Begitu sudah sampai di sini, pakai sepatu, pakai baju saudara, masuk ke sauna. Pakai barang saya langsung keluarin semua. Supaya kena panas mati semua. Bayangin 5 menit saya tunggu sampai baju basah semua. Enggak apa-apa, yang penting mati semua. Tuh, saya keluarin. So, saya keluar keringetan pakai baju gini. Yang jaga gini. Gila mungkin saudara. Yang penting saya sehat. Betul gak saudara? Itu jaga, tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Saya jaga seperti itu. Makanya, ya itu namanya cerita. Kita lihat terus Keluaran 40 ayat 36 dan 37. Ini supaya tidak ngantuk. Kita sudah 4 kali ibadah ini. Kurang tidur terus ini. Saya kasihan teman-teman saya ini kurang tidur semuanya ini. Jadi sedikit tambah-tambah cerita supaya 40. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Jadi ketika tiang awan itu naik, mereka jalan. Ketika tiang awan itu berhenti dimanapun, di tempat di mana berhenti, mereka nggak bisa pilih. Ya di situ mereka harus berhenti. Di hari apa, di jam berapa tiang awan berangkat, mereka bergegas berangkat. Saudara, itu zaman dulu pakai tiang awan, tiang api. Hari ini kita tidak perlu. Kenapa? Tiang awan, tiang api itu karena satu negara. Janji Allah kepada keturunan Abraham yang dibuang di Mesir, dikembalikan ke Kanaan, satu bangsa. Kalau kita bukan bicara satu bangsa, kita itu bangsa, warga negara surga dari bangsa yang macam-macam. Sehingga Tuhan tidak kasih tiang awan, tetapi Dia kasih Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Sehingga gak perlu kita tiang. Kalau ada tiang awan enak, tapi saudara pasti ngamuk. Baru tidur, Pak, tiang awan jalan Pak. Macam-macam, gak tahu jam. Pasti begitu saudara. Tapi Roh Kudus sekarang saudara masuk dalam hati kita. Setiap orang pasti dituntun dengan jalannya masing-masing. Amin. Percayalah. 7 miliar lebih Tuhan sudah atur kapan mati, kapan lahir, kapan kerja, kapan kawin. Dia tahu semuanya, kapan sakit perut pun Dia tahu. Itu Tuhan. Saya kadang-kadang mikir, merubah 2 anak pusing. Anak saya 1 loh, cuma saya ceritain aja dong. Merubah 2 anak pusing, diapain ya sampai pusing-pusing. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan merubah 2 anak pusing, gimana Tuhan? Kata Tuhan, kamu 2, saya 7 miliar, betul juga. Betul juga. Gak berani ngomong, gak berani komplain. Bahkan diri kita sendiri kadang-kadang berontak sama Tuhan. Jangan bikin pusing. Kalau saudara tidak mau dipusing anak, jangan bikin pusing Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah pusing. Ya toh? Tapi jangan bikin pusing. Maksudnya, Tuhan gak pernah pusing. Tapi itu juga merepoti lah, walaupun gak repot. Jangan. Hal yang kedua kita lihat. Berdiri di gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Bukan turun, hanya orang-orang saudara yang ada di bawah bukit itu, orang-orang Israel. Tapi yang naik cuma 1, yaitu Musa. Yang lain tidak boleh naik. Artinya di sini saudara, banyak orang saudara yang percaya Tuhan itu hanya ada di kaki gunung. Tapi yang mau naik ke gunung Tuhan itu sedikit. Semua gereja, semua Kristen dimanapun juga. Semua itu saudara ada di kaki gunung termasuk kita. Tapi siapakah yang mau naik ke gunung Tuhan? Belum tentu suami istri, bisa suami, bisa istri. Belum tentu. Bisa anak, bisa rame-rame, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, saudara lihat ayatnya saja. Kita lihat dulu ayatnya. Keluaran 19 ayat 20 dulu.
Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ke atas puncak gunung itu Tuhan dari surga turun. Maka Tuhan memanggil Musa, Musa, naik ke puncak gunung. Tuhan memanggil Musa dari puncak gunung. Dan naiklah Musa ke atas. Amin. Sehari ini Tuhan tidak memanggil cuma pendeta. Belum tentu juga pendeta bisa. Semua orang dipanggil naik ke gunung Tuhan. Katakan amin dulu. Belum tentu pendetamu bisa naik termasuk saya. Tapi masing-masing orang jangan mengandalkan, oh pendetaku gak naik kok aku. Buat apa saudara? Nah kalau pendetamu gak karuan, benar gak saudara? Terus gak suatu hari murtad, apa mau ikut murtad? Ini dia kan selama dia nyampaikan firman benar ya kita dengar. Tapi kelakuannya kalau gak cocok ya jangan ditiru saudara. Tetapi yang penting kita sekarang harus belajar yang berhikmat lah. Siapa yang naik ke gunung Tuhan? Gak semua orang. Tidak semua orang percaya. Tergantung kamu masing-masing. Saudara, jangan cuma percaya datang di gereja. Tapi harus ada niat naik ke gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan panggil semua, bukan Musa saja. Kita lihat Keluaran 17 ayat 11 sampai 14. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Karena itu suatu saat saudara, mereka sedang diam-diam, bangsa Amalek yang jahat itu datang menyerang mereka. Maka Musa berkata kepada Yosua, pimpin orang. Saya dan 2 orang naik ke bukit, ke puncak. Untuk apa? Memberkati kamu. Dan terjadilah apabila dikatakan ini, Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kita lihat 13. Yang menang Yosua, karena dia diberkati. Amin. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yang diberkati Yosua, saudara, menang. Yang memberkati ini. Hari ini, ya kita terusin dulu 14 supaya enggak. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Sebagai peringatan. Peringatan diingat terus. Dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Trauma-trauma harus dibuang. Yosua mengalami trauma juga. Yosua saudara, trauma. Kita bertidur musuh begitu banyak datang. Buang semuanya. Ketika ada masalah bencana, kamu jaga-jaga. Tuhan selalu lindungi kita. Asal kita berjaga-jaga. Dan apa yang terjadi? Angkat tangan. Yosua perang. Yang menentukan bukan perangnya, berkat Tuhan ini. Amin. Bayangkan itu jago perang, tapi tetap kalah ketika diturunkan. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau anak mau sekolah, berkati dia. Kalau anak sekolah, diberkati. Kalau suami kerja, berkati dia. Amin. Kalau suami istri kerja, anak memberkati. Sambil mendoakan, nah kalau gak bisa memberkati. Mendoakan Tuhan, aku memberkati orang tuaku. Tuhan berkati juga. Saudara, itu namanya ditopang oleh satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menopang. Bukan hanya mendoakan, memberkati. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu mengutuki. Ketika mengutuki itu bahaya. Tapi saudara, kita belajar memberkati dia. Amin. Makanya gereja saudara, kalau diberkati saudara, ingat, kita bukan cuma terima, kita terus berjuang. Karena diberkati itu, mereka perang tuh. Waktu pendetamu memberkati kamu, kamu berjuang dalam hatimu. Berkat ini untuk apa? Jangan membuat engkau menjadi tamak, menjadi sombong, menjadi lupa Tuhan, menjadi gigir. Maka jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau berkat Tuhan pasti turun, gak mungkin tidak.
Bukan saudara lihat ketika Musa memberkati. Berkat turun. Yosua lihat, woi angkat tangan semua. Saudara, yang menyerah itu namanya. Yang sana memberkati, saudara berjuang. Artinya kalau pendeta memberkati, saudara mesti yakin. Terima itu pasti. Hatimu itu loh yang masalah. Kadang-kadang gak tahan uji ini loh. Kalau Tuhan itu pasti 7 miliar yang gak percaya Tuhan pun matahari dikasih. Saya puasa cinta Tuhan 1 tahun. Tuhan aku gak mau keluar mataharinya belok. Ya gak bisa kecuali bawa cermin dibelokin. Itu saudara. Sama. Hanya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itulah yang merubah kita saudara. Banyak orang ini saya cerita saudara. Saya melihat banyak anak-anak muda dipakai Tuhan dalam visi itu. Ketika saya di mimbar besar, saya nggak tahu kok tiba-tiba anak muda kok maju semua. Kata Tuhan, angkat tanganmu berkati dia. Saya memberkati, saya lihat seperti sinar matahari masuk. Dan kelihatan awan itu kena cahaya matahari kemasan itu turun. Mulut saya sampai berkata, wih, ada yang jadi orang besar. Orang besar, bukan badan besar, bukan kepala besar. Orang besar. Maksudnya berhasil saudara. Saya sendiri sampai ngomong begitu itu kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin. Terus kemudian pengusaha-pengusaha gabung semuanya. Saya ngangkat tangan lagi. Saudara, mereka akan dipakai Tuhan diberkati luar biasa. Saya nggak ngajar saudara minta berkat. Kita mengajar untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan sudah kasih visi seperti itu. Tapi kalau kita mengejar berkat, nggak mungkin dapat visi seperti itu. Jadi seakan-akan kamu gak usah pusing. Berkat Tuhan sediain. Yang penting kamu takut akan Tuhan. Amin. Kamu takut akan Tuhan. Dan belajar rendah hati. Saudara. Itu gak gampang. Itu yang terjadi. Makanya saudara, saya lihat anak muda begitu luar biasa sekali. Kemarin acara, saya gak ikut campur. Ya ikut campur cuma satu. Keamanan gimana? Izin harus diperhatikan. Betul gak saudara? Yang keempat, uangnya gimana? Betul saudara. Mesti pikir kalau kurang ya mesti tanya. Walaupun saya nggak ada, saya mesti tanggung jawab. Lakukan, nggak bisa obral sesuai ketentuan. Kurang, bukan saya hebat, pasti Tuhan tolong. Yang penting jangan obral. Pendeta-pendeta yang lainnya cuma bilang, gak usah ikut-ikut. Mereka lebih pintar dari kita. Kita cuma menang pengalaman. Sekarang sudah jadi karena kita tekun. Mereka punya pengetahuan lebih pintar. Zamannya dia. Pengalaman belum ada. Kita kasih karakternya. Tekun, sabar, rendah hati karena Kristus. Kalau soal manajemen kita sudah kalah Bapak Ibu. Kita jualan barang di toko itu. Dulu itu hanya cuma untung-untungan aja. Kalau sekarang jual sendiri belum tentu maju lah. Itu manajemennya. Sehingga kan biasa orang Indonesia tuh. Kalau ketemu saya. Ada acara? Iya. Korea? Iya. Besar. Berapa? 3.000 orang uangnya. Oh iya. Oh begini loh Pak, mesti. Oh begini loh. Yang ngatur anak muda. Iya mesti gini. Ini umur 60 gak tahu diri nih. Gitu. Gak tahu kan molina uturannya banyak. Itu begini. Sebentar ya Pak ya. Saya gak ikut-ikut Pak. Ya salah mesti. Ini biasa kita kan sok pinter gitu. Dan memang pinter kok. Saya tunjukkan ini loh WA-nya. Grupnya, ini manajemennya bikin. Lihat grupnya ini. Grupnya ini aja ada 10 lebih. Grup Aser, grup ini. Ini masing-masing pekerjaannya loh. Kita bisa bikin gini enggak? Saya aja dimasukkan 2. Kalau masuk 12 mungkin sudah enggak kuat. Iya Pak Yo, sudah diam aja, doa aja. Dia hebat. Dan betul kemarin saya terima kasih sama teman-teman anak muda. Dan saat itu tepuk tangan dulu. Saya ngomong di sini karena nggak semua. Kalau semua bisa besar kepala. Jadi di sini biar ngomong-ngomong sendiri nanti. Bayangkan acara begitu saya lihat. Waduh, ada pintunya, ada besinya, ada gininya. Wadah kayunya. Wih, biaya besar tapi bagus, profesional. Semua bagus. Saudara, itu kalau boleh saya lihat. Itu hanya boleh dilakukan. Konser-konser internasional. Di Singapura itu saudara persis gak di kita lakukan. Tunggu dulu, jangan bangga dulu anak muda. Maksud saya Singapura itu kan untuk 200.000 orang, kita untuk 3.000 orang, jadi kita miniaturnya.
Jadi jangan bangga dulu. Kita miniaturnya, tapi sudah bagus. Kalau 200.000 ya belum tentu kuat. Tapi kalau 10.000 kita tetap seimbang. Karena antara negara dan kita berbeda kekuatannya. Mudah-mudahan kalau kita besar dan Tuhan pakai ya bisa saja. Nah, tepuk tangan dulu untuk anak muda yang luar biasa. Saya enggak memuji, tapi memang betul-betul tulus dari hati saya. Saya hanya ya ngomong-ngomong yang ketiga aja supaya cepat ini. Terus. Ketiga terus ya. Terus enggak? Terus. Maksudnya terus berjalan tanpa berhenti. Temanya. Terus berjalan bersama dengan Tuhan tanpa berhenti. Amin. Percaya terus tanpa berhenti. Apapun masalah yang terjadi percaya terus. Karena percaya itu pemberian Allah dan mudah. Kalau mudah saja saudara tidak kuat. Apalagi yang berat. Orang percaya itu mudah. Loh kok bisa Pak? Oh, percaya itu pemberian Allah imannya. Betul nggak? Percaya itu gampang. Karena itu diberi iman percaya. Itu pemberian Allah. Tapi ingat. Mengikut Tuhan itu pilihan. Kalau saudara ngomong percaya saya percaya. Mengikut jalan Tuhan. Kita nggak semua ngomong orang percaya bisa. Semua orang boleh, aku percaya Pak, aku percaya. Tunggu dulu. Anak-anak muda itu, Tuhan berkata, akan kupakai mereka. Ingat itu kata-kata itu. Yang kita sekarang lihat di dunia ini ada dua. Orang percaya dipakai Tuhan atau memakai Tuhan. Tipis bedanya. Maaf saya katakan, kita kerap kali banyak memakai Tuhan. Kita bukan dipakai Tuhan. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Pakai nama Tuhan dia. Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Dia pakai nama Tuhan dia. Tuhan, aku berbuat demi namamu. Dia pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan kata, nyala kamu. Kenapa? Bukan salah. Itu dasar nama Tuhan untuk doa dan keselamatan. Bukan untuk kita pakai demi kepentingan kita. Dasar doa kita iya. Kita harus dipakai Tuhan, bukan memakai Tuhan. Banyak sekarang pelajaran-pelajaran, maaf di media, itu memakai Tuhan, memaksa. Saya pernah dengar beberapa orang berkata begini. Bukan pendeta atau pendeta saya tidak tahu. Kalau berdoa, jangan bilang, Tuhan kuatkan aku. Oh, dikuatkan terus sampai mati, persoalan gak selesai loh. Jadi kamu sama Tuhan ngomong, Tuhan aku sudah kuat lagi. Aku gak kuat lagi, pasti Tuhan cepat-cepat turun. Gila gak saudara? Kelihatannya masuk akal, betul gak saudara? Masuk akal. Tapi banyak orang amin, 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 amin. Ngeri loh pelajaran sekarang. Itu memakai Tuhan, mau main politik sama Tuhan, main sandiwara. Gak bisa. Ada waktunya Tuhan angkat kita, kalau betul-betul kita gak berdaya. Ketika pintu tertutup kita gak bisa buka, dia angkat. Kita mau dipakai Tuhan atau memakai Tuhan, pilihan kita. Semua orang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak percaya. Semua pendeta, semua pelayan Tuhan, semua percaya Tuhan, tidak ada yang tidak percaya. Bahkan saking percayanya dia bisa memakai Tuhan. Tapi saya katakan kembali, percaya itu mudah. Jangan pernah ditinggalkan karena itu pemberian Allah. Dan itu mudah. Kalau mudah saja kita tidak bisa. Apalagi mengikut Tuhan naik ke gunung Allah. Mengikut Tuhan itu jalan Tuhan. Itu bukan percaya. Itu pilihanmu. Bukan Tuhan memberikan kepada kamu. Itu pilihanmu. Kalau menjadi percaya, semua Kristen di dunia ini percaya. Tapi untuk mengikut Tuhan, tidak semua. Semua orang di kaki bukit lihat Tuhan bisa. Semua naik belum tentu mau. Oleh sebab itu kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan setiap kami yang ada di tempat ini. Biar firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, mendewasakan, membuat kami Tuhan. Roh Allah boleh bekerja dalam hidup kami. Supaya kami melihat kuasa-Mu lebih besar dari masalahku.
Supaya kami tidak hanya di kaki bukit, kaki gunung. Kami ingin mau naik ke atas. Bukan tiang awan yang kami lihat, tapi Roh-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami hari ini tidak mau memakai Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Jadikan kami semua menjadi alat-Mu yang heran Allah. Kami semua percaya di tempat ini, dan semua umat Tuhan percaya. Percaya itu mudah, karena itu pemberian Allah. Jikalau percaya saja, kita hilang percaya kita. Apalagi yang sukar mengikut Tuhan, karena itu adalah pilihan, bukan pemberian. Biar hari ini kami mengerti firman Allah ini. Kami tahu ini wadah Tuhan. Kami harus bertumbuh. Kami harus menjadi berkat dan mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi. Biar kami Tuhan hari ini boleh disucikan hati pikiran kami. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi sombong, kikir, sibuk. Sebab itu firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri. Kita mesti ngomong karakter Kristus dulu. Kita harus bekali dengan karakter Kristus. Hari Selasa tolong ditayangkan. Saudara ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus. Mega Project Karakter Kristus. Hari Selasa. Hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. God bless. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu menyucikan
sayang.